Shalom, selamat sabat kepada seluruh family yang dikasihi Tuhan. Masih di dalam tema besar kita selama bulan ini, yaitu berbicara mengenai kitab Amsal atau Proverbs. Di pagi hari ini aku mau share mengenai sebuah ayat yang terdapat di dalam Amsal 14, ayat yang ke-12. Jadi ayat ini merupakan ayat hafalan yang mama ajarkan sama aku waktu aku masih kecil gitu ya. Jadi ketika mungkin ada acara di gereja gitu ya, anak-anak disuruh maju dan membacakan ayat hafalan mereka. Nah, ini adalah salah satu ayat yang waktu itu merupakan ayat hafalan aku secara pribadi waktu masih kecil. dan ketika ayat ini direnungi dan diresapi dan dipelajari, ternyata ayat ini merupakan sebuah nasihat yang cukup dalam apabila kita mau pelajari, yang mungkin bisa menjadi perenungan kita bersama di Sabat hari yang suci ini. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Aku ingin mungkin kita bisa baca juga di dalam bahasa Inggris untuk dapat boleh lebih mengerti dengan lebih baik mengenai ayat ini. Di dalam Proverbs 14 verse 12, di sini menarik, dikatakan bahwa there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Saya mau ajak jemaat memperhatikan bahwa ada yang permainan kata yang menarik di dalam ayat bahasa Inggris, yaitu di bagian pertama kita akan menemui sebuah kata yang sifatnya di dalam bahasa Inggris itu singular ya, atau kata tunggal, yaitu a way, satu jalan. Bahwa ada satu jalan, ada sebuah jalan yang dianggap benar oleh seseorang. Tetapi pada akhirnya ternyata satu jalan tersebut hanyalah salah satu dari begitu banyak jalan yang menuju apa? Maut. Menjadi kata plural di belakangnya, the ways. Mungkin untuk bisa lebih memahami mengenai ayat ini, saya mengambil sebuah gambar yang seluruh family bisa lihat di layar masing-masing, bahwa kita melihat di sini ada begitu banyak sekali jalan ya, lebih dari satu jalan, yang akhirnya semua jalan itu bermuara ke satu tujuan. Nah, inilah yang dimaksud oleh Amsal 14 ayat 12, bahwa banyak sekali sebenarnya jalan menuju apa? Maut, banyak sekali jalan menuju kematian. Tetapi memang seseorang, saya dan saudara, kita hanya akan mungkin memilih satu jalan. Setiap orang akan memilih jalannya masing-masing. Jalan saya berbeda dengan jalan adik saya, jalan saya berbeda mungkin dengan jalan orang tua saya, bahkan mungkin bisa saja berbeda dengan jalan istri dan anak saya. Tetapi mungkin saja walaupun jalan kita yang berbeda-beda, pada akhirnya semua jalan yang kita lalui berujung ke satu titik, yaitu apa? Maut. Ya. Jadi memang ayat ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia pasti akan memilih hanya sebuah jalan, sebuah jalur hidup. Dan jalur hidup yang kita pilih pasti yang merupakan yang kita anggap tuh benar dan baik. Kenapa kita pilih sebuah karir? Kenapa kita bersekolah di satu tempat? Ya kan? Kenapa kita memilih untuk menikahi seseorang pria atau seorang wanita? Kenapa kita memilih jalur hidup demikian? Kenapa kita memilih satu agama? Kenapa kita memilih satu gereja? Tentu kita akan memilih dan melakukan sesuatu hal yang kita anggap benar dan baik. Tetapi firman Tuhan mengajak kita semua untuk berwaspada. Bahwa apakah jalan yang sedang kita pilih dan kita lalui sesungguhnya hanyalah salah satu jalan dari banyak jalan menuju maut pada akhirnya. Firman Tuhan menuliskan di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini merupakan sebuah deklarasi yang luar biasa apabila kita Muslimi dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa apa? I am the way. Ketika kitab Amsal menuliskan bahwa sesungguhnya ada banyak jalan menuju maut,
Di sini Yesus datang untuk memberikan sebuah nasihat yang luar biasa kepada seluruh umatnya bahwa I am the way. I am the only way. The truth, jalan yang benar. And apa? The life. Yesus mau coba sampaikan bahwa kita harus mengerti bahwa begitu banyak jalan yang bisa kita ambil yang bermuara kepada maut. Tetapi hanya ada satu jalan saja, jalan yang benar, yaitu jalan yang kita lalui bersama Kristus. Ketika kita terima Kristus di dalam hidup kita, ketika kita mencintai Yesus di dalam hidup kita, ketika kita mau berkomitmen untuk setia berjalan bersama Yesus, itulah jalan yang apa? Benar, yang tidak akan menuntun kita kepada maut, tetapi akan menuntun kita kepada hidup. Tetapi yang menarik adalah bahwa hal ini tidak merubah fakta bahwa banyak sekali orang, manusia di bumi ini, mungkin termasuk saya dan saudara, walaupun kita tahu Jesus is the way and is the truth and the life, kita masih mungkin saat ini tersesat di dalam jalan yang salah. Kita mungkin masih memilih jalur hidup, pathway yang salah. Dan hari ini kita akan membahas 4 penyebab, 4 kategori yang bisa membuat seseorang mungkin saja memilih jalan hidup yang salah. Poin yang pertama, mungkin boleh dibantu. Ya. Mengapa seseorang mungkin memilih jalan hidup yang salah? Alasan pertama yang akan kita bahas adalah karena seringkali banyak orang yang memilih jalan dulu. Memilih jalan tanpa memiliki atau memilih tujuan. Jadi pernah nggak sih kita mungkin berada di dalam satu situasi yang mendadak masuk aja naik ke kendaraan kita masing-masing, baik mobil atau motor, terus driving along aja gitu. Berkendara aja, ditanya mau kemana, nggak tahu. Ini kita mau ngapain, nggak tahu, nyetir aja. Ya, kayaknya itu suatu hal yang kalau misalnya kita bilang sekarang kayak ada kurang kerjaan ya mungkin deh. Ngapain gitu, habis-habisin bensin, habis-habisin resources. Buang-buang waktu tanpa ada goals atau tujuan yang clear. But somehow, banyak sekali dari manusia dan mungkin juga saya atau saudara, melakukan hal yang demikian dengan kehidupan kita. Seringkali kita memilih sebuah jalan hidup atau mengambil suatu keputusan tanpa punya tujuan terlebih dahulu. Gaya hidup pertama yang dimaksudkan adalah, yes, di sini, mungkin teman-teman anak muda paling familiar lah ya, sama istilah ini YOLO, ya enggak? Anak muda nih familiar nih sama istilah ini. YOLO katanya. You only live once, ya enggak? No regrets. Ya. You only live once gitu. Jadi jalanan hidup tuh udah lakuin aja yang kamu mau lakukan. No regrets, have fun. Ya, YOLO gitu. Tapi bener enggak kalau misalnya kita akhirnya mau mengevaluasi gaya hidup yang YOLO, yang katanya no regrets, betul-betul no regrets pada akhirnya. Banyak sekali sampling ya. Misalkan let's say anak-anak muda ya, seperti mungkin di gambar ini. Wah, kita lagi hadir di satu party ya, di klub. Ya, semua dengan euforianya kan. Wah, YOLO, ayo kita party, kita minum sampai ya sepuasnya lah, no regrets gitu ya. Akhirnya pas besok pagi-pagi bangun dalam kondisi tipsy, dalam kondisi mabok, enak, mual gitu ya. Biasanya apa? Pasti regret. Dari pengalaman punya teman-teman juga yang anak-anak muda, rata-rata siklusnya selalu gitu. Minum lepas kontrol, mabok berat pagi, bilang aduh nggak lagi deh kapok, nanti ngulang lagi. Ya, padahal malamnya bilang no regrets gitu ya. Pagi-pagi langsung regret dan menyesal gitu ya. Mengikuti hawa nafsu seksual. Udah you only live once. Ya kalau rasanya menyenangkan hari ini untuk having sex gitu, seks secara bebas. Seneng sama kamu nih, kayaknya pengen sama kamu. No regret lah, udahlah ikutin aja. Tapi gimana giliran akhirnya terkena penyakit kelamin? Atau akhirnya tidak sengaja menghamili atau hamil di luar nikah. Banyak yang akhirnya regret. Betul? Atau sering juga mungkin dilema yang anak-anak muda hadapi. Saya pun pernah alami.
ya, ketika kita mau pacaran, memilih pasangan hidup lah, let's say ya. Mungkin teman-teman juga pernah alami, atau ya khususnya anak-anak muda pernah alami naksir sama seseorang atau dekat sama seseorang yang sebenarnya kalau kita mau berpikir sejenak, kita juga bingung, ini hubungan bisa dibawa kemana sebenarnya. Kayaknya kalau diterusin jalannya aneh gitu loh. Dan biasa dihadapin mungkin karena perbedaan iman yang paling majority, atau juga mungkin kita tahu perbedaan ras, terkadang orang tua juga nggak agree atau seperti apa. Tapi seringkali gaya hidup YOLO kan, udahlah jalanin aja, abis gimana naksir, abis gimana cinta. Nggak bisa kebayang kalau nggak sama dia sekarang. Jalanin. Ujung-ujungnya sama kayak lagu kan, mau dibawa kemana hubungan kita, putus, patah hati, nyesel. Aduh harusnya nggak dimulai. Gaya hidup YOLO lainnya apa? Menggunakan uang, financial. Hari ini pengen barang apa? Belanja. Hari ini pengen makan apa? Makan. Seolah-olah like there is no tomorrow kan katanya. Yang penting hari ini happy. Pas akhirnya krisis, duit nggak ada, hilang penghasilan, regrets juga, menyesal juga. Dan alasan pertama yang kita mau pelajari adalah bahwa mengapa seseorang bisa salah memilih jalan hidup atau melakukan satu hal, karena memang gaya hidup YOLO. Nggak pernah berpikir tujuan dulu, nggak pernah memiliki tujuan dulu sebelum memutuskan atau melakukan segala sesuatu. Hidup seperti ini adalah hidup yang selalu mengutamakan kesenangan hati, yang selalu mengikuti keinginan hati. Apa yang membuat hatiku senang hari ini, apa yang membuat aku nyaman dan gak struggle hari ini, itu yang aku ambil. Dan sadar nggak sadar kita akan find out pada akhirnya, bahkan untuk kehidupan di dunia ini saja, gaya hidup yang seperti ini akan berujung pada akhir yang tidak baik. Salah satu cerita di Alkitab yang menggambarkan, yang menganut gaya hidup YOLO adalah, mungkin di next slide, adalah cerita mengenai Esau. Kita semua tahu cerita ini ya, bahwa Esau sebagai anak tertua dari Ishak memiliki sebuah privilege, yaitu mendapatkan yang namanya hak kesulungan. Tapi kita tahu ada satu peristiwa yang tertulis di dalam Kejadian 25 ayat 30-34 di dalam Alkitab. Ada peristiwa di mana Esau pulang selesai berburu, dia merasa begitu sangat lapar. Lalu dia dapati adiknya Yakub sedang memasak sebuah sop kacang merah ya, aku nggak tahu semangkok atau sepanci. Intinya Esau lapar, Esau pengen sop kacang merah itu, dan dia minta sama Yakub. Yakub gak mau kasih sop kacang merah ini for free, kita tahu ceritanya. Dia minta sama Esau apa? Oke, aku akan kasih asal apa? Kamu menyerahkan hak kesulungan. Dan kita tahu ceritanya bukan? Bahwa ada satu statement yang menarik sama Esau, yaudah deh, seolah-olah Esau berkata demikian, yaudah ambil aja deh hak kesulungannya. Toh juga apa gunanya hak kesulungan kalau aku juga sekarang, nih balik lagi, sekarang mati kelaparan, buat apa hak kesulungan? Yang penting sekarang aku kenyang. Yang penting sekarang aku puas, aku satisfied. Dan singkat cerita, disinilah titik di mana Esau menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Apakah akhir dari cerita ini akhirnya Esau no regret? Esau tetap happy dan merasa puas dengan keputusannya? Kita tahu cerita lanjutannya di slide berikutnya. Di dalam Kejadian 27 ayat 34. Ketika akhirnya Esau mencoba datang kepada Ishak untuk memperoleh berkat, dan dia mendapati bahwa berkat itu sudah diberikan terlebih dahulu oleh Yakub, firman Tuhan katakan apa? Esau menangis. Menangisnya bukan cuma menangis pelan-pelan, saudara. Menangisnya itu nangis yang luar biasa pahitnya. Tangisan kepahitan, tangisan penyesalan. Dan ini yang harus mungkin kita perhatikan bersama melalui cerita Esau. Bahwa mengapa dan sangat mungkin kita berada di jalan yang salah saat ini, apabila seperti itulah bagaimana cara kita menjalani hidup. Hanya selalu memikirkan apa yang membuat saya senang dan membuat saya nyaman hari ini saja. Tidak pernah berpikir panjang, tidak pernah memikirkan tujuan. Selalu mencoba memuaskan hawa nafsu dari segala keinginan hati dan keinginan daging saat ini.
kita mungkin dan sangat mungkin sedang memilih jalan yang salah. Jalan yang menuju maut. Alasan yang kedua adalah kenapa seseorang mungkin berada di jalan yang salah atau memilih jalan yang salah. Karena memang dia memilih tujuan yang keliru atau tujuan yang salah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, firman Tuhan berkata, "If in this life only we have hope in Christ." Apabila kita hanya menaruh pengharapan hanya untuk hidup yang saat ini, hidup sementara di bumi ini, kita adalah orang yang paling malang dari segala yang termalang. Ini merupakan ayat yang sering Papa juga ulang-ulang ya, dan memang ayat ini menarik. Firman Tuhan katakan, kalau kita hanya berharap sama Kristus, apabila fokus dari kehidupan kita hanya selalu kepada kehidupan yang apa? Di saat ini aja, di bumi ini saja, maka kita adalah, firman Tuhan katakan, orang yang paling malang dari segala yang paling malang. Dan memang seringkali tanpa kita sadari, apabila sekarang saya dan saudara mau mengevaluasi kehidupan kita sejenak saja, seringkali sadar nggak sadar sebenarnya goals kita itu adalah untuk sustain di bumi ini. Untuk menjadi orang yang berhasil, berkuasa, kaya raya, terkenal di bumi ini. Tahu dari mana itu goals kita? Goals bisa dilihat dari bagaimana kita jalani hidup. Lihat seberapa tiap hari yang kita ada di otak kita, gimana cara menjadi lebih kaya. Gimana punya investasi yang lebih banyak. Gimana bisnis lebih berhasil. Gimana karir lebih bisa naik. Dan kita pikir kadang-kadang sampai nggak bisa tidur. Kok ada masalah uang dikit, wah udah stres nggak bisa tidur. Tiap hari effort tenaga kita pagi sampai malam. Kita kerja terus untuk mencari hal-hal tersebut. Ya kan sampai ada lagu anak kecil dulu ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. It means all day. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Sadar nggak sadar bisa jadi inilah kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa salah pilih jalan? Karena memang salah pilih tujuan. Kenapa tujuan kita salah? Karena selalu tujuan hidup kita arahkan kepada segala sesuatu hal yang ada di kehidupan saat ini aja. Hal yang di bumi ini saja, menjadi lebih kaya, menjadi lebih berkuasa, menjadi lebih berhasil, menjadi lebih mapan, menjadi lebih nyaman untuk hidup di bumi ini. Bukannya salah ya untuk mencari hal seperti itu, tapi terkadang ketika itu menjadi goals yang utama dan terutama, kita akan mendapati begitu banyak prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip yang tertulis dalam firman akan seseorang korbankan untuk mencapai tujuan tersebut. Kenapa begitu banyak kasus korupsi, bahkan sesama saudara saling menikung satu sama lain, orang tua dihianati untuk memperoleh uang lebih, karena ternyata kita dapati itulah goals utamanya. Dan memang kalau kita bicara goals-nya adalah untuk menjadi kaya dan sangat kaya, korupsi adalah salah satu jalan untuk jadi kaya, betul nggak salah. Tetapi kita tahu hidup bukan hanya selalu tentang apa? Harta duniawi. Salomo, ya kitab Amsal nggak jauh-jauh dari Raja Salomo. Seseorang yang dikenal adalah orang yang apa? Paling bijaksana yang pernah ada. Seseorang raja yang takut akan Tuhan, tapi kita apabila mempelajari kisah hidup seorang Salomo, kita akan dapati bahwa ada masa di mana hidup Salomo pun down dan jauh dari Tuhan. Kita tahu Salomo adalah, kalau kita belajar Alkitab, raja yang sangat berkuasa, saudara. Tapi yang menarik adalah bagaimana cara dia mengekspand kekuasaannya menjadi kerajaan yang powerful, bukan dengan cara umum yang perang, mengconquer, menguasai lain, tapi dengan lewat apa? Pernikahan. Ya, lewat pernikahan. Jadi berelasi dengan kerajaan lain melalui pernikahan. Dan memang akhirnya hal ini membuat Salomo sangat-sangat kaya, sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat dikagumi. Dan kita tahu seberapa bobroknya hidup Salomo sampai akhirnya demi mengsatisfy kebutuhan peribadatan istrinya, dia membangun kuil-kuil lain selain Ka'bah Tuhan. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, dia sampai turut beribadah dan menyembah dewa lain selain dari Tuhan. Dan di akhir hidupnya,
sebagai orang yang mungkin paling kaya yang pernah ada, orang yang paling berkuasa yang pernah ada. Apa yang Raja Salomo katakan? Semuanya sia-sia. Kalau aku kembali mengevaluasi hidupku, semua pekerjaan yang telah aku lakukan, semua jeripaya yang telah aku lakukan, untuk mengejar harta duniawi, untuk mengejar kekuasaan di bumi ini, semuanya apa? Sia-sia belaka. Semua yang berada di bawah kolong langit ini, semua yang ada di dalam kehidupan yang saat ini, semuanya hanya sia-sia. Seberapa besar pun harta yang kita kumpulkan di kehidupan saat ini, seberapa berkuasanya pun kita, ketika kita mati, that's it. Sudah nggak ada artinya lagi. Dan ini merupakan statement yang keluar dari mulut seorang Salomo. Terserah apakah kita mau mempercayai opini atau perkataan dari seseorang yang pernah merasakan menjadi orang nomor satu di bumi. Gitu ya. Dia sendiri mengatakan bahwa semuanya itu apa? Sia-sia. That's why di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 16 ayat 26, menuliskan, apakah untungnya bagi seseorang apabila dia memperoleh apa? Seluruh isi dunia, tetapi dia kehilangan apa? Nyawanya, jiwanya. Apakah yang menjadi sebuah yang lebih berharga, yang layak ditukarkan dengan apa? Jiwanya atau kehidupan yang kekal. Di dalam ayat lain di firman Tuhan, di Matius 5, 29-30, firman Tuhan berkata, apabila matamu membuat engkau berdosa, dikatakan, cungkilah. Karena lebih baik, lebih menguntungkan untuk kita apabila salah satu bagian tubuh kita itu binasa dibanding apa? Seluruh tubuh dan hidup kita binasa. Dilanjutkan di ayat 30, apabila tanganmu membuat engkau berdosa, potonglah. Karena lebih baik apabila, kembali lagi apa? Ada bagian tubuh kita yang binasa dibanding seluruh apa? Kehidupan atau seluruh tubuh kita. Pernah di suatu situasi ada yang berpendapat bahwa ayat ini tuh cuman kiasan gitu. Ya ayat ini tuh cuman ya kiasan lah, ilustrasi. Masa katanya kalau gitu Tuhan ngomong kalau lehermu membuat engkau berdosa, potonglah lehermu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau memahami ayat ini, that's why Tuhan nggak bilang potong leher di sini. Tuhan mengambil contoh adalah bagian-bagian tubuh yang memang seseorang terbukti bisa hidup tanpa bagian tubuh tersebut. Seseorang bisa hidup tanpa mata, bahkan berkarya tanpa mata, betul? Seseorang bisa hidup tanpa tangan, bahkan bisa berkarya dan menjadi berhasil tanpa tangan. Kalau kita bisa lanjutkan, dan kita mau coba memahami betul-betul ayat ini, Tuhan sedang berkata sama kita bahwa tidak ada satupun hal yang jauh lebih berharga atau bisa menggantikan dengan keselamatan atau kehidupan yang kekal. Jadi apabila segala sesuatu yang kita miliki saat ini, kekayaan kita, kekuasaan kita, usaha kita, bisnis kita, apapun yang kita miliki saat ini, tidak pernah lebih penting atau tidak menjadi lebih penting dari kehidupan yang kekal. Apabila semua hal itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, membuat kita meninggalkan Tuhan, membuat kita akhirnya kehilangan kehidupan yang kekal, Tuhan bilang lebih baik kamu tidak memiliki apapun. Karena tidak ada satupun hal yang lebih berharga daripada kehilangan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan menuliskan, untuk itu nasihat kepada kita semua, jangan kumpulkan apa? Hartamu di bumi, karena di bumi ini ngengat dan karat bisa memakan dan membinasakannya. Pencuri bisa mencurinya. Dan ini fakta, saudara. Kita akan menemui bahwa apabila yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita hanya harta, kekuasaan menjadi nyaman di bumi ini. Dan kita menjadi melupakan sebuah tujuan yang lebih penting, yaitu keselamatan kita, kehidupan yang kekal. Kita akan menemui diri kita di jalan yang salah. Kita akan menyadari pada akhirnya bahwa begitu banyak prinsip-prinsip firman Tuhan yang akhirnya kita tinggalkan, kita abaikan untuk mencapai tujuan yang salah tersebut. Firman Tuhan katakan, Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu
Taruhlah goals terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kingdom of God, kerajaan Allah dan segala kemuliaannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah kita mau mengamini ini? Bahwa apabila kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan dengan senang hati untuk bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut saudara, bahwa Tuhan akan bertanggung jawab di atas kehidupan kita. Poin yang ketiga, mengapa seseorang bisa salah memilih jalan? Bahwa dia sudah memilih destinasi yang benar, dia sudah memilih sebuah goals yang benar, tetapi nggak punya informasi mengenai jalan yang benar. Ilustrasinya mungkin seperti ini. Pernah nggak sih kita memutuskan misalnya untuk pergi ke satu tempat, pengen nih misalkan pergi ke Bali naik mobil. Nah, saya juga belum pernah tuh pergi naik ke Bali misalnya naik mobil, atau ke Semarang misalkan naik mobil. Misalnya kita udah putusin nih satu destinasi. Oke, saya mau pergi ke Bali. Oke, saya mau pergi ke Semarang. Tetapi kita nggak tahu jalannya gimana gitu. Ya, mungkin misalnya sekarang gimana? Saya mau ke rumah Om Des misalkan. Mungkin nggak pakai, ya nggak tahu jalan juga, kayak udah lupa juga gitu kan. Intinya pernah nggak kita mengalami situasi di mana kita mau pergi ke satu tempat, kita udah punya satu tujuan tapi nggak tahu jalannya? Pernah ya? Dan coba bayangkan apabila kita tetap dipaksa untuk pergi ke sana dalam kondisi nggak punya informasi apa-apa tentang jalan ke sana. Berapa persen kira-kira kemungkinan kita pilih jalan yang salah atau akhirnya nyasar? Gede banget. Ya kan? Kenapa? Karena memang kita nggak tahu apa jalan yang benar itu yang mana. Kita nggak tahu jalan ke sana itu seperti apa. Dan ini juga menjadi salah satu alasan memang seringkali kenapa akhirnya nggak nyampe-nyampe tujuan. Karena memang nggak tahu, nggak punya pengetahuan mengenai jalan yang benar. Sebagai contoh lain, bicara mengenai di sini mungkin bodybuilding atau diet ya. Saya rasa kalau misalnya ditanya kepada semua orang, termasuk kebetulan ini satu passion saya sekarang tentang diet, tentang bodybuilding, karena lagi pengen banget nih punya badan ideal, let's say kayak foto yang di paling kanan gitu ya. Wow, punya otot, punya six pack, lean, kurus, pengen ke sana. Dan memang banyak banget, mungkin di sini juga banyak yang udah pernah berpengalaman melakukan diet gitu, pengen kurus, pengen punya berat badan ideal, atau kebalikannya, pengen gemuk karena selama ini terlalu kurus gitu ya. Ketika kita mutusin, saya mau punya badan bagus, let's say kayak badan di kanan, itu kan merupakan sebuah destinasi, sebuah tujuan, sebuah goals. Tapi kenyataannya banyak banget cerita-cerita yang akhirnya istilah itu gagal diet gitu ya, gak berhasil gitu. Mau coba kurusin badan katanya gak kurus-kurus, dietnya gagal terus gitu ya. Dan memang saya perhatikan waktu ketika saya juga sempat overweight beberapa saat yang lalu sampai 89-90 kilo, itu udah lumayan lah ya. Pas saya memulai diet, akhirnya saya mulai rajin untuk nonton-nonton video di YouTube, baca-baca artikel mengenai cara-cara menurunkan berat badan, hal-hal yang harus diperhatikan kalau mau bikin badan, segala macam. Dan akhirnya ketika saya mempelajari, belajar dari banyak banget sumber, baru saya find out, pantesan dari dulu juga diet sering gagal, diet sering salah. Karena ternyata banyak banget jalan yang aku pikir benar, ternyata aku pikir cara diet itu seperti itu, ternyata salah. Makanya wajar nggak berhasil gitu loh. Nih let's say nggak tahu apakah teman-teman pernah alamin juga, atau mungkin mitos-mitos, aku bilang mitos dalam diet yang mungkin kebanyakan orang bisa percaya juga. Pertama, nasi bikin gendut. Katanya gitu, nasi putih bikin gendut. Jadi kalau misalnya seringkali orang mau diet, pasti paling pertama yang dikorbanin nasi. Aku udah gak makan nasi, nasi bikin gendut katanya. Ya, aku juga dulu seperti itu gitu. Jadi kalau lagi diet gak makan nasi, tetapi ternyata makan mendoan, tempe goreng tepung, makan kerupuk putih, makan bala-bala ya kalau bahasa Bandung, bakwan goreng, bakwan sayur. Yang ternyata satu bakwan, 2 bakwan itu kalorinya jauh lebih banyak dari nasi putih, misalkan kita makan senasi putih KFC gitu ya. Kan jadi seringkali keliru gitu ya. Kenapa gagal diet? Udah Pak, udah gak makan nasi loh, kok masih gak kurus-kurus ya?
Tapi ternyata iya nggak makan nasi, gantinya makan yang lain. Berani makan kue, makan croissant yang butter, menteganya banyak, makan goreng-gorengan. Aku udah makan sayur loh, nggak makan nasi. Tiap hari makannya gado-gado. Ih, nggak sadar gado-gado bumbu kacangnya, kerupuknya jauh lebih gede kalorinya dari nasi. Tapi wajar, kenapa? Tidak ada pengetahuan, tidak ada informasi. Terus ada lagi mitos yang kedua kan, ih aku udah nggak makan malam. Kan makan malam yang bikin gendut. Tapi makan pagi, makan siangnya buset banyaknya seperti apapun gitu ya. Sama aja bohong akhirnya gitu. Nah ini yang ketiga juga, padahal udah makan sedikit loh, tetapi kok nggak kurus-kurus. Ya tadi, makannya sedikit, tapi sedikitnya cheesecake misalkan. Nggak kenyang sih enggak, tapi kalorinya udah kayak makan nasi ayam bakar 2 misalkan. Sama aja bohong. Atau ini yang keempat juga aku baru tahu waktu akhirnya belajar dan belajar. Gitu ya. Katanya kalau mau hilangin lemak perut, sit up yang banyak. Kalau mau kecilin paha, squat yang banyak. Seolah-olah kita bisa pilih bagian tubuh kita lemaknya mana dulu yang mau hilang. Yang ternyata pas aku pelajarin nggak bisa. Tubuh yang akan pilih lemak mana yang mau diambil dulu untuk hilang gitu. Kita hanya cukup diet lebih lama, lebih konsisten, lebih rajin kalau kata Papa di khotbah minggu lalu ya. Baru nanti bagian-bagian itu akan hilang. Dan percaya apa nggak percaya, mengapa begitu masih banyak produk kesehatan yang laku bahkan laris, walaupun kalau kita betul-betul punya informasi yang benar, produk-produk itu sebenarnya produk-produk yang nggak berguna ya karena kurang informasi. Dulu populer ada alat katanya olahraga seperti ini. Cukup berdiri, dipasang mesin di perut, nanti digoyang-goyang sama mesinnya, lemak kebakar. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah diet, nggak usah olahraga, berdiri aja. Laku saudara. Bahkan kalau misalnya sekarang di Google Keyword, kita tulis cara diet, nomor 1 cara diet tanpa olahraga. Wah itu paling populer. Cara diet cepat, wah itu orang paling suka. Ya, makanya dengan informasi yang nggak benar, kurangnya pengetahuan, alat kayak gini laku. Yang sebenarnya kalau menurut pakar-pakar olahraga, nggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Alat apa lagi yang laku? Nah, ini juga lagi populer. Ya, yang mau punya six pack cowok ada katanya mesinnya. Tempel ke perut setiap hari berapa lama nanti dia ngestimulan jadi six pack. Laku. Padahal tidak berkhasiat dan tidak bermanfaat. Lanjut, ini juga produk yang aku juga hampir mau beli karena mau kurus cepat. Obat diet, saudara. Yang katanya obat pembakar lemak. Kalau ya saya nggak mau jadi bahas diet terlalu banyak ya, tapi intinya ini produk yang laris kan, produk yang laku, yang orang konsumsi, orang beli, karena dia mempercayai ini jalan yang benar. Padahal kalau akhirnya kita cukup mendapatkan informasi, kita tahu mengenai teori, kita akan find out. Nggak ada satu obat pun yang bisa membuat lemak kebakar, nggak ada. Satu-satunya hanya kalau kita diet defisit kalori, yang kalori yang keluar lebih banyak dari kalori yang masuk, lemak baru bisa kebakar. That's it. Jadi kalau kita mau makan obat diet pun sampai 1 botol, tapi kalau misalkan kita makan kayak orang gila juga, lemak gak akan hilang. Berat badan mungkin turun, tapi itu karena pencahar, keluar semua sisa makanan. Tapi enggak. Tapi produk-produk seperti ini, jalan-jalan seperti ini masih banyak orang ambil dan orang konsumsi, orang pilih. Kenapa? Tidak adanya pengetahuan atau informasi. Kembali ke cerita mengenai menyetir. Kita sudah punya tujuan, tapi kita nggak tahu jalan. Kalau kita hidup di saat ini, kebetulan hidup di mana teknologi itu sudah begitu dahsyat dan luar biasa, pertanyaannya sama kita semua. Kalau sekarang kita mau pergi ke satu tempat, tapi kita nggak tahu jalan mana yang harus kita ambil, apa yang akan kita lakukan? Google Map. Waze. Betul nggak? Jadi orang-orang yang nggak tahu jalan juga sekarang jadi dibantu, aman, ya nggak? Tinggal ketik mau kemana, nanti dikasih direction. Oh lewat sini, bahkan sampai sedetail 400 meter lagi belok kiri, 600 meter lagi belok kanan. Ada fasilitas untuk mendapatkan informasi, ada akses kepada informasi yaitu Waze dan Google. Jadi pertanyaannya untuk kita semua, kalau sampai saat ini masih ada teman kita misalnya kan khususnya anak-anak muda ya yang harusnya udah lebih melek teknologi, mau pergi ke satu tempat, dia bilang, aduh
Gua nggak pergi deh, nggak tahu jalan. Gimana kita? Kita bisa bilang nggak? Alasan aja. Ya nggak sih? Karena kayak alasan sekarang untuk bilang nggak tahu jalan udah nggak relevan ya. Udah nggak relevan. Karena semudah itu untuk dapat mengetahui jalan mana yang benar, hanya cukup tinggal tulis aja destinasinya di Google Map atau di Waze, betul ya? Dia akan tahu jalannya. Kalau masih ada orang yang saat ini mau pergi ke satu tempat masih bilang alasan yang nggak tahu jalan, memang betul dia nggak tahu. Tetapi pasti itu karena dia ignorant, dia males untuk cari tahu jalannya. Dia males untuk akses atau cari informasi apalagi semudah tinggal tanya Google Map atau Waze. Firman Tuhan katakan di Hosea 4 ayat 6 bahwa umatku, firman Tuhan katakan, banyak yang binasa. Umatku akan binasa. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan. Bahwa ternyata orang yang masuk ke dalam kategori ketiga ini cukup banyak. Banyak orang yang memiliki destinasinya sudah benar. Saya mau selamat, saya mau punya hidup yang kekal. Saya nggak mau binasa. Tujuannya sudah benar. Tetapi sebenarnya no clue. Bagaimana untuk bisa tiba di kehidupan yang kekal. Bagaimana supaya bisa selamat. Apa yang harus aku kerjakan. Apa yang harus aku lakukan. Di dalam kehidupanku sehari-hari. No clue. Tidak tahu apa-apa. Tetapi tidak tahu apa-apa bukan karena memang dia tidak bisa untuk tahu. Seringkali yang terjadi sama anak-anak Tuhan adalah memang dia memilih untuk tidak tahu. Sama seperti seseorang yang begitu mudah bisa mendapatkan akses kepada Waze dan Google Map tapi menolak untuk menggunakannya. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan sudah titipkan firman-Nya. Petunjuk Alkitab, ibaratnya itu Google Map kita untuk bagaimana bisa tiba di tujuan yang benar, yaitu hidup yang kekal, yaitu firman Tuhan Alkitab. Berapa banyak dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih sangat ignorant atau begitu malas untuk mempelajari dan menggali informasi, untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita percaya bahwa oh ya betul Yesus adalah jalan, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Kita terlalu malas untuk mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa confidence pada akhirnya bahwa betul saat ini saya sedang berada atau berjalan di jalan yang Yesus tetapkan buat saya dan saudara. Kalau kita no clue dan kita tidak punya informasi dan pengetahuan dan pengenalan yang cukup mengenai siapa itu Kristus dan kehendak Yesus di dalam kehidupan kita. Saat ini kita dengan sangat mudah mendapatkan akses kepada firman Tuhan. Semalas-malasnya kita baca firman Tuhan, kita masih bisa mendengar firman Tuhan, mungkin mendengar khotbah dari pendeta, walaupun tetap lebih baik untuk mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Tetapi mendengarkan khotbah sekalipun seringkali kita enggan dan malas. Dan apabila seperti ini gaya kehidupan kita, firman Tuhan katakan kita bisa jadi pada akhirnya akan binasa. Karena kita kurang pengetahuan. Sama seperti orang yang akhirnya mendapati dirinya gagal diet, tidak berhasil diet. Walaupun mungkin dia mencoba cara A, cara B, cara C, cara D. Karena kurangnya informasi, dia nggak tahu bagaimana cara yang benar. Sehingga akhirnya jalan yang dia lalui adalah ternyata jalan yang salah. Itulah mengapa nasihat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, marilah waspada supaya setan jangan mendapatkan keuntungan apapun dari kita. Karena kita tidak mau menjadi orang yang ignorant terhadap seluruh tipu muslihatnya. Ketika kita tidak mempunyai informasi yang jelas, kita tuh gampang dibohongin oleh setan. Setan, sang penipu yang ulung, akan selalu berusaha menawarkan jalan-jalan yang keliru sama kita. Dia akan berusaha mengelabui kita supaya berjalan di jalan yang salah. Manusia memiliki kecenderungan memang selalu untuk memilih jalan yang gampang. That's why kenapa saya bawa ilustrasi ke diet, karena kok yang kayak gitu-gitu yang laku. Kok orang kalau search di Google yang laku itu cara diet adalah cara diet tanpa olahraga, cara diet cepat. Karena jalan yang mudah, jalan yang gampang, jalan yang nyaman itu merupakan jalan yang cenderung lebih besar chance-nya untuk dipilih atau lebih mudah untuk dipilih oleh manusia. Dan setan berusaha untuk menawarkan jalan-jalan seperti itu sama kita. Begitu banyak tipuan. Ya. Contohnya apa? Jalan yang mudah bicara ke keselamatan.
Betul, keselamatan itu adalah kasih karunia. Bukannya berarti saya mengajarkan bahwa kita harus berbuat 1 dan 2 hal untuk selamat. Keselamatan pure kasih karunia. Tetapi ada statement yang bilang, oh asal udah terima Kristus, gak peduli lagi. Terima Yesus, percaya Yesus, hiduplah sesukamu, kamu pasti akan selamat. Jalan yang mudah. Dan masih banyak orang mempercayai hal-hal seperti ini. Masih mungkin ditipu oleh setan. Karena tidak memiliki pengenalan yang cukup mengenai Tuhan dan jalannya. Ya, Roma 10 ayat 3. Ya. Kita harus berhenti menjadi orang yang apa tadi? Yang ignorant. Orang yang bukan tidak tahu ya. Orang yang masa bodoh. Orang yang males-malesan untuk mempelajari dan mengenal Tuhan dan jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, nggak cukup. Berarti kategori yang ketiga adalah nggak cukup punya destinasi yang benar. Tapi kita juga harus punya pengetahuan mengenai jalan yang benar untuk tiba di destinasi tersebut. Poin berikutnya yang keempat. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Sudah memilih jalan yang benar, sudah memilih tujuan yang benar, memiliki tujuan yang benar, sudah tahu jalan yang benar, tapi milih jalan yang lain. Ini menarik ya. Jadi ilustrasinya kembali lagi, kita lagi nyetir, let's say kayak tadi kita mau pergi ke Bandung. Oke, kita ketik di Waze Google Map ke Bandung. Google Map sama Waze sudah kasih instruksi jalannya. Oh lewat sini, lewat sini. 400 meter lagi, belok kiri. Nggak mau, belok kanan. 600 meter lagi, putar balik. Nggak mau, lurus terus. Sampai nggak kira-kira ke Bandung? Hoki-hokian lah ya kalau sampai ya. Gitu. Tetapi intinya, kenapa kita bisa jadi di jalan yang salah? Bukan karena kita salah tujuan. Bukan karena kita nggak tahu jalan yang benar, tapi emang kita nggak mau aja lewat jalan itu. Sebagai sebuah contoh cerita di Alkitab, kita tahu cerita mengenai the rich young ruler, atau pemuda yang kaya raya. Pemuda ini, the rich young ruler, datang menghampiri Yesus, betul. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Rich yang ruler ini, anak muda yang kaya ini, gak masuk ke dalam kategori yang ketiga. Karena dia gak ignoran. Dia berusaha betul-betul mau tahu jalan menuju kehidupan yang kekal. Dia mau cari tahu, dia mau coba find out. That's why dia datang menghampiri Kristus. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Dan akhirnya Yesus memberikan jawaban. Oh ya, kamu harus menurut 10 hukum Tuhanmu. Si pemuda yang kaya bilang apa? Oh kalau itu mah aku udah lakukan. Oke, Yesus bilang. Yang harus kamu lakukan yang paling penting adalah jual seluruh hartamu, bagikan ke orang-orang miskin ya, lalu ikutlah aku. Jadi sekarang kondisinya anak muda yang kaya raya ini, the rich young ruler, dia sudah punya destinasi yang benar di awal. That's why dia datang sama Tuhan Yesus untuk belajar. Dia mau gali informasi. Dan pada akhirnya dia dapetin informasi itu. Yesus akhirnya memberitahu jalan yang harus kamu ambil untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi kita tahu di akhir ceritanya apa yang dilakukan oleh pemuda yang kaya raya ini. Dia lakukan instruksi yang Yesus berikan? No. Apa yang pemuda ini lakukan? Dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena jalan yang Yesus berikan, Yesus arahkan untuk dia ambil, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia nggak setuju. Pemikiran dia nggak setuju. Logik dia nggak setuju sama jalan yang Yesus offer. Akhirnya dia decide, saya nggak mau ambil. Saya nggak mau lakukan. Pada akhirnya apakah dia menjual dan mengikut Yesus? Enggak. Dia berpaling dan meninggalkan Yesus. Dan mungkin kategori yang keempat ini adalah kategori yang paling sering diduduki sama anak-anak Tuhan. Bahkan yang aktif di dalam pelayanan sekalipun. Yang rajin baca firman Tuhan sekalipun. Tahu dan menguasai seluruh Alkitab. Masih mungkin berada di dalam kuadran atau kategori yang keempat. Punya tujuan yang benar, tahu jalan yang benar, tapi seringkali di dalam hidup kita masih memutuskan untuk mengambil jalan yang lain di luar jalan yang benar yang kita tahu
Itu adalah jalan yang benar. Kenapa kok seseorang akhirnya kita sering kali enggan mengambil jalan yang benar? Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Ketika Tuhan adalah gembalaku, walaupun Tuhan adalah gembalaku, seringkali aku harus berjalan, kata Daud, di dalam lembah kekelaman. Bahwa jalan yang benar tidak selalu merupakan jalan yang lurus, saudara. Itu yang Tuhan mau kita mengerti. Dan Tuhan mau kita bersiap ketika kita berkomitmen untuk ikut Tuhan. Sama seperti yang mungkin aku sampaikan di khotbah yang sebelumnya. Bahwa seringkali ikut Tuhan bukan berarti jalan kita pasti akan selalu mulus. Tidak. Makanya ayat itu di dalam bahasa Indonesia berkata ada jalan yang disangka orang lurus. Memang kita tuh manusia tuh senangnya jalan yang lurus. Yang terlihat di mata tuh kayak nyaman, enak, lurus, gak ada rintangan, gak ada halangan. Itu jalan yang senang banget kita ambil. Yang jalan ini enak, jalan ini nyaman. Dan sama seringkali ternyata jalan yang benar itu gak selalu jalan yang lurus. Jalan yang benar terkadang adalah ternyata jalan lembah kekelaman, jalan yang menakutkan, jalan yang begitu banyak kerikil dan tantangan. Dan inilah seringkali yang membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil jalan yang Tuhan sudah berikan, petunjuk yang Tuhan sudah berikan, walaupun sesungguhnya itu jalan yang benar. Karena terlalu tidak nyaman, terlalu tidak menyenangkan. To be honest, ketika setan mencobai Kristus, salah satu ujian yang diberikan setan adalah apa? Jika kamu mau menyembahku, maka aku akan memberikan apa dikatakan? Seluruh dunia dan kekuasaannya. Somehow, kenapa setan berani berkata demikian? Hebat banget ya. Kalau misalkan ibaratnya, contohnya gimana? Brandon ngomong sama Bang Richard. Bang Richard, kalau misalkan kamu mau menyembahku, maka seluruh mobil Pak Purwa, semua ya, rumah, bisnis, semua aku berikan kepadamu. Gak bakal berani Brandon ngomong. Kenapa? Karena itu bukan punya dia. Ya enggak sih? Kenapa setan berani ngomong seperti itu? Aku akan berikan semua kekayaan dan kekuasaan. Itu merupakan deklarasi dari iblis. Bahwa memang kenyataannya seluruh kekuasaan dunia berada di tanganku. Dalam artian bukan merupakan sebuah mitos atau bukan merupakan sebuah kebohongan lagi, ini merupakan sebuah fakta memang. Kalau mau sukses mudah, kalau mau kaya cepat, benar gak sih? Dengan cara yang salah, biasanya lebih mudah dan lebih cepat. Hah? Mau apapun yang untuk mendapat goals yang enak-enak, kekuasaan, kekayaan, jalan yang cepat itu biasanya jalan yang ya toh? Lebih gampang pakai jalan yang salah maksudnya. Dibanding kita betul-betul mau melakukan usaha yang pure, usaha yang halal, yang tidak menyalahi prinsip ajaran firman Tuhan, biasanya lebih susah. Kayaknya biasanya kalau ikut Tuhan ada aja tantangannya. Ya. Mau setia sama Tuhan ada aja challenge-nya. Yang kalau akhirnya iman itu dilanggar dikit aja sebenarnya bisa nih. Dan inilah menjadi salah satu alasan dari kita. Seringkali. Kenapa kita enggan udah tahu jalan yang benar kok masih nggak mau jalan di jalan itu. Karena jalan yang benar nggak selalu jalan yang lurus. Jalan yang benar nggak selalu jalan yang nyaman. Jalan yang benar terkadang lembah kekelaman. Yang membuat kita enggan akhirnya untuk memilih jalan tersebut. Tetapi kita mau belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, yang sangat respectable, ya sangat saya kagumi juga secara pribadi, yaitu cerita mengenai Musa yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 24 ayat 27. Dikatakan apa? Oleh karena iman, Musa menolak untuk disebut sebagai apa? Putra dari putri Firaun. Putra mahkota, Musa menolak untuk dipanggil sebagai putra mahkota. Oleh karena iman. Oleh karena iman dia memilih untuk menanggung penderitaan bersama umat-umat Tuhan. Memilih untuk menanggung menjadi menderita oleh karena Tuhan. Dibanding untuk menikmati dan menjadi bahagia oleh semua kebahagiaan yang diberikan oleh apa? Dosa. Menganggap
mempercayai bahwa menjadi terhina oleh karena Kristus merupakan harta yang jauh lebih berharga dibanding seluruh kekayaan yang bisa ditawarkan oleh Mesir. Mengapa? Ya, di bahasa Indonesia menarik. Oleh karena apa? Matanya, pandangannya telah diarahkan kepada apa? Upah, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena iman, dia meninggalkan Mesir. Dia nggak takut sama amarah Raja Firaun. Kita tahu, apabila kita melihat kehidupan Musa, Musa itu putra mahkota. Musa itu adalah orang yang sangat capable, yang sudah dari kecil sudah dibentuk, sudah dipersiapkan untuk menjadi penerus Firaun. Negara Mesir saat itu, kerajaan Mesir saat itu merupakan kerajaan yang paling berkuasa, kalau boleh ngomong mungkin negara nomor 1 di bumi. Dan Musa sedang dipersiapkan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di bumi. Tetapi firman Tuhan menuliskan oleh karena iman, oleh karena kali ini dia merubah tujuan hidupnya. Dia tahu bahwa yang paling penting adalah hidup untuk Tuhan. Kehidupan yang kekal sudah menjadi goals-nya. Apa yang Musa lakukan? Dia banting setir. Kalau kita boleh ngomong secara cara pandang manusia, jalan mana saudara yang lebih nyaman? Untuk stay di Mesir, dinobatkan jadi raja, dilayani, ditakuti, disembah oleh begitu banyak orang, hidup dengan penuh berkelimpahan, mau suruh-suruh orang, gak ada yang berani. Coba, siapa pada saat itu hamba Firaun yang berani say no sama apapun yang Firaun katakan? Berani-berani saudara. Ya gak sih? Udah pasti die dan binasa. Tetapi Musa oleh karena iman memilih untuk mengambil jalannya Tuhan walaupun jalan yang sulit. Dia tinggalkan Mesir dan semua kekayaannya, dia tinggalkan semua kenyamanannya. Dia memilih tanggung jawab untuk memimpin bangsa Tuhan keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Jalan yang sulit, bangsa yang menggerutu terus-menerus. Bangsa yang gak takut sama Musa, gak respect sama Musa. Instruksi apa kalau dia jadi Firaun? Minta apa? Pasti diturutin. Coba lihat baca Alkitab. Ketika Musa minta apa dari bangsa Israel? Disungut-sunguti, digerutukin. Diprotes, ibaratnya bukan menjadi orang yang paling berkuasa di bumi. Nggak dianggap kan malah kadang-kadang, tidak di-respect, tidak dihargai. Tetapi that's the cost. Itulah contoh dari seseorang yang memiliki tujuan yang benar, memiliki pengetahuan atau informasi mengenai jalan yang benar, dan memiliki komitmen dan cinta yang luar biasa sama Tuhan. Sehingga dia berani berkomitmen untuk berjalan di jalan yang benar. Walaupun jalan yang benar bukan jalan yang nyaman, jalan yang benar bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang nyaman, jalan yang mudah, jalan yang seneng banget kita mungkin seringkali pilih untuk lalui. Dan kita tahu pada akhirnya, luar biasa kan, firman Tuhan berkata bahwa Musa berada di mana? Surga. Musa mendapat reward. Itu kehidupan yang kekal. Walaupun di dalam kehidupannya akhirnya dia melalui jalan yang tidak mudah. Posisi family. Semua family yang hadir berbakti bersama di saat ini. Apakah saya dan saudara berada di dalam salah satu dari keempat kategori yang tadi telah kita pelajari bersama? Walaupun mungkin kalau misalnya kita boleh compare satu sama yang lain, kayak kategori yang keempat paling mending ya. Nggak seburuk-buruk sama orang yang YOLO yang benar-benar hidup ikutin hawa nafsu banget gitu. Kayak kesannya kategori yang keempat tuh paling mending lah dari yang lain. Tetapi but still kalau sekarang juga banyak dari kita yang nyangkut di kategori keempat. Firman Tuhan tegaskan kembali lagi sama kita, kita tetap masih ada di jalan yang salah, saudara. Kita masih ada di jalan yang salah satu menuju maut. Saya comparison hidup kita seringkali kita ukur dengan hidup orang lain. Saya lebih benar dari dia, saya lebih baik dari dia. Tuhan gak mau kita compare hidup kita dengan orang lain. Kalau kita sibuk compare hidup kita dengan orang lain, ya itulah akhirnya kita saling menghakimi satu sama lain. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling superior. Tanpa menyadari, siapa tahu sebenarnya kita cuma beda jalan aja. Tapi sebenarnya sama-sama lagi going, lagi sama-sama menuju ke satu muara yaitu maut.
Jadi mulai saat ini saudara-saudara, ini nasihat buat saya dan kita semua. Kita merenung sejenak di dalam kehidupan ini. Apa sesungguhnya tujuan kita? Apabila kita dapati kita masih nggak punya tujuan, apabila kita dapati atau tujuan kita masih salah, mulai set goals yang benar di dalam hidup ini. Bahwa Tuhan mau kita berfokus kepada kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Jangan sampai hidup kita pusatkan, tujuan kita pusatkan hanya untuk hal-hal yang fana yang akan berakhir ketika hidup kita berakhir di bumi ini. Lalu yang kedua, stop being ignorant. Kita harus lebih rajin membaca firman Tuhan. Ini mungkin ajakan yang udah klise banget, semua pendeta juga nasihatkan untuk jemaatnya. Tapi betul, it's true bahwa kita harus stop being ignorant. Kita harus mulai ada hunger, mulai ada keinginan untuk mau mengenal Tuhan. Jangan mengenal Tuhan dari kata orang lain. Kita memiliki keinginan, kerinduan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Melalui perjalanan bersama Tuhan, melalui mempelajari firman Tuhan secara pribadi, Tuhan akan reveal dirinya dan jalannya kepada kita masing-masing. Lalu yang paling penting yang ketiga adalah kita harus belajar untuk fully committed. Ketika akhirnya kita mengenal jalan Tuhan, kita harus percaya sama Tuhan bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Ini yang paling gak mudah kan memang. Teorinya gampang, jalan Tuhan pasti jalan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi faktanya kan gak mudah gitu. Ya, jalan yang terbaik menurut Tuhan seringkali jalan yang nggak nyaman seperti tadi lembah kekelaman, tapi kita belajar untuk fully commit. Untuk mau tetap setia di jalan Tuhan. Walaupun mungkin itu bukan jalan yang kita sukai. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 firman Tuhan berkata memang rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Memang terkadang jalan Tuhan gak bisa kita mengerti. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih harus sesuai ini? Kenapa sih saya harus struggle seperti ini? Ya, tetapi apabila kita mempercayai bukan iman yang tanpa pengetahuan, kita tahu dan kita percaya bahwa ini jalan yang benar. Yuk kita belajar untuk fully committed, untuk menjadi lebih rendah hati, untuk tidak mengandalkan, kalau kata Tuhan, pengertian tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi memiliki iman dan mau bekerja, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan jalan. Karena Yesus berkata sekali lagi bahwa I am the way. Banyak jalan menuju maut, tapi hanya ada satu jalan menuju hidup, yaitu melalui Kristus, menerima Kristus, mengenal Kristus, dan setia kepada Kristus sampai akhir hayat. Inilah menjadi doa dan pengharapan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami telah mempelajari firman Tuhan, bahwa begitu banyak jalan yang salah yang mungkin saja kami ambil dan kami jalani pada saat ini. Tapi kami tahu Tuhan ada satu jalan yang benar, yaitu Kristus. Apabila kami mau menerima Kristus di dalam kehidupan kami mau mengenal Kristus dalam kehidupan kami, dan kami mau setia untuk Kristus sampai akhir hayat kami. Biarlah Tuhan bantu kami, kirimkan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing untuk kami dapat boleh menilai, mengintrospeksi kehidupan kami berada di state yang seperti apa. Apabila Tuhan kami mendapati diri kami sedang berada di jalan yang salah, Tuhan kami memohon agar kiranya kuasa-Mu dapat boleh menarik kami, menuntun kami di dalam jalan yang benar. Karena Tuhan kami percaya Kristus sudah mati bagi kami. Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang Engkau telah bisa berikan bagi kami supaya kami dapat boleh selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Bantu Tuhan untuk kami dapat boleh mengappreciate dan menghargai pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami, itu kehidupan yang kekal. Supaya itu menjadi tujuan utama kami Tuhan. Agar kira kesanalah kami hendak pergi, kesanalah kami fokuskan segala kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan pimpin langkah kami dan bantu kami untuk tetap setia, mau menurut Tuhan. Bukan bersandar dengan pengertian kami. Walaupun Tuhan kami harus menghadapi lembah kekelaman, jalan yang sulit, Tuhan kuatkan kami untuk kami dapat boleh tetap teguh memelihara iman. Agar kira kami dapat boleh tetap stay di jalan yang benar. Dan kami dapat boleh dapati setia dan selamat ketika Kristus datang kedua kali menjemput kami semua. Tuhan terima kasih, berkatilah kami semua jemaat Tuhan yang hadir berbakti bersama dengan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menaungi kehidupan kami hari demi hari. Kiranya Tuhan kami juga berdoa agar kayak Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan tentu Tuhan berikan kepada kami hikmat juga kami untuk dapat bertanggung jawab menjaga kesehatan kami sendiri. Kami berdoa dan bersyukur dan serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.